Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah padamu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, saya masih ada dalam seri Sajak Kristus. Dan seperti awal tahun 2025 di bulan Januari, dasar firman Tuhan ini juga yang saya bawakan dan memulai masuk dalam pergerakan kita dan kehidupan kita searah dengan jejak Kristus. Kalau kita baca di bagian terakhir dari pasal 20, ayat 21 dari 1 Petrus pasal yang kedua ini, dia menyampaikan kepada kita, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, supaya kamu searah dengan jejak Kristus dalam kehidupan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka salah satu yang Yesus tunjukkan sebagai jejak teladan yang kita perlu ikuti adalah berani beda. Yesus ketika dia mulai mengajar, maka yang Yesus tunjukkan adalah dia berbeda dari segala yang ada. Karena itu saya memulai dengan bagian ini. Saya memulai dengan bagian ini. Saya berharap Bapak Ibu mengikuti saya, semua orang muda mengikuti saya. Ikan, kalau dia hidup, berarti dia akan lawan arus. Ikan yang mati, sudah pasti dia akan ikut arus. Saya ulangi. Ikan, kalau dia hidup, pasti dia akan bergerak, berenang, melawan arus. Tapi kalau dia hidup, kalau dia mati, maka dia akan bergerak mengikuti arus yang ada. Di rumah ada kolam. Beberapa hari lalu tuh salah satu ikan mati, ikan mas warna kuning. Sepanjang menjelang kematiannya, dia berenang ikut. Dia tidak menabrak arus. Lalu saya amati, saya ketemu bahwa udara itu bagi ikan itu akan keluar dari gelembung-gelembung yang ada di dalam kolam. Maka yang saya sampaikan dan saya bagikan bagi kita, Yesus menampilkan sesuatu yang berbeda. Karena dia berhubungan tentang kehidupan yang bergerak. Yesus menunjukkan bahwa untuk hidup, untuk menjadi orang percaya yang tetap bertahan menjadi orang percaya dalam kehidupan arus kehidupan dunia hari ini, maka Yesus mengajarkan dan Yesus memberi teladan, kita harus bergerak sama seperti bergerak melawan arus. Tidak boleh mengikuti situasi di sekitar kita. Karena itu Yesus menunjukkan kehidupan berani beda. Maka saya tulis di slide kita, memulai dan menyampaikan begini. Kalau beta murid Yesus, berani beda beta sonde. Kalau beta mau hidup, kalau beta mau bergerak searah dengan jejak Kristus, maka beta harus berani beda. Seperti yang Yesus sampaikan. Dia harus berani beda. Dia melawan arus. Kalau mau hidup sebagai orang percaya, kalau mau hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, kalau mau mengarahkan diri searah dengan jejak Kristus, maka yang perlu diambil dalam kehidupan orang percaya adalah dia bergerak melawan arus dunia yang berbeda sekali sebagai orang percaya. Bapak Ibu kalau membaca atau menemukan bahwa dunia menawarkan kekuasaan, dunia menawarkan kesenangan, dunia menawarkan kenyamanan. Dan Yesus menyampaikan posisi dan memberi teladan kepada kita. Dan saya akan mengantar kita untuk melihat kehidupan Yesus yang beda. Dalam doa pagi, doa di sini persiapan, dalam pujian penyembahan, saya mendapatkan apa yang saya dapatkan bagian ini.
Bapak Ibu boleh cari, boleh googling. Karena berhubungan dengan ikan mati, dari hal mati yang saya bagikan ini, maka saya menyampaikan bagian ini. Organ manusia yang terakhir mati itu telinga. Penelitian para medis menjelaskan bahwa organ manusia yang terakhir mati itu telinga. Bapak Ibu tahu, saudara tahu, jemaat Tuhan tahu, sampai kepada menjelang akhir hayat kita, Allah masih mengizinkan kesempatan bagi kita untuk mendengar berita tentang keselamatan dalam Yesus. Sampai dengan terakhir hari dan terakhir dari kehidupan kita, Allah masih mau supaya kita bisa mendengar berita tentang Yesus. Supaya kita beroleh keselamatan ketika kita mendengar berita tentang Yesus. Karena berita Alkitab menyampaikan kepada kita, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ayo kasih Tuhan Yesus, sambil kita menyembah, saya mengingat bagian di mana setelah operasi kepala itu, kemudian kita sementara menunggu di luar, dan akhirnya ada kesempatan perawat panggil panggil keluarga dari Opa, dan kebetulan saya yang ada di situ, maka saya masuk. Kami berdua menyembah kurang lebih 10 menit. Saya masih dalam kesempatan terakhir menyembah. Setelah itu Opa mulai hilang, dan kemudian kita akhirnya menguburkan Opa. Bawa ke rumah Ma Ani, lalu kita menguburkan Opa. Tapi sebelumnya, sepanjang sekitar 10 menit itu, saya dengan Opa kita pegang tangan dan kita menyembah Yesus adalah Tuhan. Saya ingat berita ini, saya ingat posisi ini, dan membaca tentang organ tubuh yang mati terakhir adalah telinga. Maka saya juga mengantar Bapak Ibu untuk menyampaikan bagian ini. Kalau tanda kematian seorang secara rohani adalah tanda di mana dia menolak berita tentang Tuhan. Adalah tanda di mana dia dengar berita firman Tuhan. Adalah tanda di mana dia tahu berita firman Tuhan itu benar. Tapi dia membatasi gerakan iman dari Allah yang ada dalam hidupnya untuk bertumbuh dari berita kebenaran firman Tuhan. Hari itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Saya akan Bapak Ibu untuk mengantar, untuk mendengar berita firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ada dalam kehidupan yang tetap percaya firman Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengantar Bapak Ibu jemaat Tuhan searah dengan jejak Kristus untuk mengembangkan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengembangkan kehidupan yang betul-betul mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah jaminan hidup saya. Ayo kasih Tuhan Yesus. Ini bagian pertama yang saya masuk, yang berhubungan tentang apa yang saya mau masuk tentang berani beda. Dia sedikit berbeda di dalam awal karena penyembahan kita tadi. Saya ingat bagian-bagian posisi ini. Maka saya mau sampaikan. Tanda seorang yang mati secara rohani, secara awal. Dia dengar berita, dia tahu firman Tuhan itu benar. Tapi dia blok berita firman Tuhan itu sampai kepada imannya. Sehingga imannya tidak bertumbuh. Tapi kasih Tuhan Yesus, kita lanjut. Tapi kasih Tuhan Yesus, saya memulai dari bagian pertama tentang Yesus yang beda. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Dan Markus 11 ayat 28 ada di slide, saya baca bagi kita. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Saya memberi judul dari bagian pertama,
tentang Yesus beda. Dia melakukan satu hal yang berbeda, yaitu soal keimamatan Lewi dalam kitab Perjanjian Lama dan keimamatan Yesus Kristus. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk lebih dalam dan kita mengerti. Saya mencari bahasa Indonesia masa kini atau dulu disebut dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Markus pasal 11 ayat yang ke-28. Mereka bertanya, atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Semuanya ini. Siapakah yang memberikan hak itu kepadamu? Terjemahan Sederhana Indonesia menyampaikan begini. Mereka bertanya, siapa yang memberikan wewenang kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan kami seperti yang kamu lakukan kemarin? Atas nama siapa kamu melakukan ini? Saya mau mengantar Bapak Ibu masuk di bagian ini tentang keimamatan Lewi dan keimamatan Yesus. Pada waktu Yesus hidup, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka melaksanakan keimamatan Lewi, bahwa yang boleh melayani, yang boleh ada di dalam bait suci Tuhan, yang boleh ada di bait Allah adalah para pelayan dari keturunan Imam Lewi. Dan supaya membedakan lebih dalam, mereka mengatakan bahwa yang boleh masuk dan melayani adalah golongan-golongan dari kampus yang dari Farisi dan Saduki. Golongan orang sekolah dari Farisi dan Saduki. Karena itu ketika Yesus melayani, karena itu ketika Yesus mulai menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang Allah, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Karena itu ketika Yesus mulai melakukan mujizat-mujizat dan kebesaran Allah bersama dengan pelayanan Yesus, mereka bertanya bagian ini dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-28. Dengan cara apa, dengan kuasa apa, dengan otoritas apa engkau mengajar? Lalu, hak dari siapa engkau mengajar? Apakah dari golongan Farisi? Apakah dari golongan Saduki? Hak dari siapa engkau mengajar? Saya masuk, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu mengikuti saya apa yang saya dapatkan dari Rema ini. Kalau kita lihat Yesus, dia keturunan dari Yehuda, dari Daud. Kalau kita baca silsilah Yesus dari kitab Matius, kita menemukan bahwa dia keturunan dari Daud. Dia dari Daud, keturunan dari suku Yehuda. Dan dari Daud, dari Yehuda sampai dengan Daud dan seterusnya berhubungan tentang raja. Dan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama sampai kepada masa Yesus, tidak ada seorang yang dari raja, dari keturunan raja masuk untuk menyembah, masuk untuk menjalankan ibadah. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Raja Usia dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, dia coba membawa ukupan, mengambil kesempatan untuk menjadi imam karena kewenangan dia sebagai raja. Dan Alkitab mencatat bahwa begitu dia masuk dan melakukan ukupan, dia menjadi kusta. Ibu kasih Tuhan Yesus, saya masuk lagi, Bapak Ibu ikuti saya yang berhubungan dengan bagian ini. Yesus berbeda. Dia melakukan dua hal, dari keturunan sebagai keturunan raja dan kemudian keturunan imam. Maka Bapak Ibu boleh baca kitab Ibrani pasal 7 sampai dengan 10, menemukan bagian tentang siapa Yesus dari keimamatan Yesus. Boleh baca, pulang temukan bagian ini, menjadi bagian yang Bapak Ibu pelajari bagian ini. Kitab Ibrani pasal 7 sampai dengan 10, lalu sampai kepada otoritas Yesus, dia masuk menurut peraturan Melkisedek. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian,
kita menemukan bahwa ketika Melkisedek bertemu, Abraham bertemu dengan Melkisedek, maka Alkitab mencatat bahwa dia Raja Salem dan dia Imam Allah yang Maha Tinggi. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika saya mau menyampaikan bagian ini, bahwa posisi Yesus soal imam, soal keimamatan yang Maha Tinggi, melebihi hukum Taurat. Karena dimulai dari peraturan Melkisedek. Baca kitab Ibrani pasal 7 sampai pasal 10. Bapak Ibu bisa menemukan perbedaan antara imam Allah melalui Yesus Kristus yang saya sampaikan tadi ketika Yesus versus dengan arah. Dia bertemu dengan semua pengajar-pengajar, orang Saduki, orang Farisi, orang-orang yang pegang pada tradisi, orang-orang yang mengatakan bahwa keimamatan harus melalui keturunan dari keluarga dari Lewi. Tapi dia beda. Alkitab dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 sampai 10, dia lalu menjelaskan kepada kita. Kalau imam dalam versi keturunan Imam Lewi, dia penuh kesalahan. Dia manusia berdosa. Tapi imam yang dikatakan melalui pola dari keturunan Melkisedek, dari imam Melkisedek yaitu raja dan imam yang melalui Yesus Kristus yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 7 sampai dengan pasal 10 menjelaskan bahwa dia tidak bercacat, dia kudus, dia layak di hadapan Bapa. Nah, Alkitab menyampaikan bagian ini. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa di hadapan Tuhan dengan kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan kita mengikuti Yesus Kristus. Yesus adalah imam agung yang memandang Bapa. Dia tak bercacat celah. Dan Bapa mendengar dia. Yesuslah imam agung yang menghadap Bapa dan bilang begini. Orang itu dalam jemaat di gereja ini, orang itu dalam jemaat Mawar Saron, orang tua ini, orang muda ini, anak ini, orang wanita ini, laki-laki ini yang sementara ada dalam jemaat Mawar Saron, mengikat diri dalam jemaat Mawar Saron, telah aku tumpahkan darah bagi dia untuk dia keselamatan dia. Itu imam agung Yesus Kristus. Maka saya mengantar Bapak Ibu sekalian, versi pertama yang tampil beda dari Yesus Kristus, berani beda dari Yesus Kristus adalah dia berani melawan hal-hal yang berhubungan dengan yang tadi. Imam Lewi berada dengan imam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu kalau menemukan kitab Petrus, dia bilang begini. Tetapi kamu adalah imamat rajani, imamat dari Raja semesta alam dalam Yesus. Gara-gara karena kematian Kristus, gara-gara karena pengorbanan Kristus, Petrus lalu mencatat bagian ini dan menyampaikan kepada kita bahwa kita semua yang mengaku percaya diri, percaya kepada Yesus, yang berdiri dan memberi diri, mempersembahkan hidup kepada Yesus dan mengatakan kepada seluruh dunia, kepada semua makhluk bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus lalu menulisnya bahwa kita semua layak menjadi imamnya Yesus, imamnya Allah karena Yesus Kristus. Bapak Ibu Kristen Yesus, ini bagian pertama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk yang berhubungan tentang bagian ini. Kita lanjut bagian yang kedua. Ayat yang saya sampaikan minggu lalu. Arus dunia mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan dan posisi tertinggi dengan kekuasaan dan posisi adalah hal penting. Dan semua orang mencari kesempatan untuk dihormati dan dilayani. Kalau kita baca, bedanya Yesus dengan yang lain ketika dia mengajarkan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Yesus mengajarkan bahwa posisi dia sebagai raja, posisi dia sebagai pemilik alam semesta, posisi dia sebagai pribadi yang disembah oleh seluruh makhluk, dia lepaskan, dia kosongkan diri
Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8, dia kosongkan posisi dia sebagai raja. Dia lepaskan diri jadi seperti manusia. Bahkan kalau kita baca masuk dalam penyaliban di kayu salib, dia lebih rendah dari manusia. Dia tidak layak sebagai manusia. Arus dunia mengajarkan bagian ini. Bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang dipuji, dibangga-banggakan oleh orang-orang di sekitarmu, adalah dengan cara kejar kekuasaan. Cari posisi. Cari cara dihormati. Cari cara untuk dilayani. Tapi Yesus mengajarkan beda. Teladan yang dia sampaikan beda. Yang dia sampaikan, untuk bisa menjadi pribadi yang berharga, engkau harus menjadi pribadi yang rendah hati. Cara rendah hati, Yesus tunjukkan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kalau kita masuk lagi, Matius pasal 20 ayat yang ke-26. Pada saat posisi dia mengajarkan tentang kerendahan hati, jejak yang dia buat, dia ambil kesempatan. Menjelang masa-masa ia masuk dalam masa penyaliban, ia datang dan membasuh kaki 12 murid. Untuk menunjukkan tentang posisi. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengikuti sajak Kristus, searah dengan jejak Kristus, maka posisi yang kita mau sampaikan, panggilan sebagai orang percaya yang sementara ini saya bagikan bagi kita. Lepaskan hal-hal yang berhubungan tentang posisi dan kesombongan pribadi. Dan salah satu cara sederhana untuk melepaskan itu, Bapak Ibu melayani itu, Yesus selalu mengajarkan tentang menjadi seorang hamba. Dia sampai membasuh dan membersihkan kaki para murid. Tapi bukan hanya sampai di posisi dia sampai bagian itu. Dia sampai di atas kayu salib. Dia sampai menjadi hamba. Bahkan dia sampai menjadi tidak penting. Dia sampai menjadi orang yang diludahi. Dia sampai menjadi orang yang dicambuk. Dia sampai membuat luka-luka di tubuhnya mengalir darah. Dia sampai kepada bagian itu untuk menjelaskan kerendahan hati. Ada itu kalau kita mempertahankan ego dengan dosa kita yang kita simpan, kita pelihara, maka kita sementara ikut arus. Dan itu tanda-tanda menuju kematian. Berita firman Tuhan baik bagi kita. Jika hari ini dengar firman Tuhan, buka telinga, buka mata hati. Dan biarkan iman itu tumbuh di hidup. Itu berita firman Tuhan. Ayo kasih Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga. Ego berubah melawan kasih yang berkorban. Kalau kita baca naluri manusia, kita ketemu bagian yang berhubungan dengan manusia. Manusia itu selalu mendahulukan kepentingan. Dia harus menggunakan cara supaya dia mengalami keuntungan secara pribadi. Ini yang berhubungan dengan ego. Kalau kita omong tentang orang muda, maka tantangan orang muda yang berhubungan tentang ego ada berhubungan dengan ini, tentang mengikuti arus. Dia punya tantangan adalah begini. Dunia bagi orang muda itu adalah kompromi. Tekanannya sebagai orang yang mengikut arus atau tetap melawan arus adalah kalau tidak ikut gabung dendong, maka lu son asik. Kalau kita omong tentang dunia orang percaya yang berhubungan dengan ego, yang menjadi tantangan dari orang dewasa, orang-orang profesional adalah berhubungan ini. Berhubungan tentang kepentingan atau ego. Di pun tekanan adalah kalau lu hidup lurus, nanti lu son dapat apa-apa. Kalau lu hidup benar, maka lu pun keluarga son makan. Maka Yesus selalu mengajarkan bagian ini. Ego versus
berkorban. Kita Matius pasal 22. Yesus ajarkan ayat 39, kasih Tuhan Allah dan kasih sesama. Beda dengan ajaran manusia, beda dengan arus, yaitu ambil kesempatan untuk mementingkan diri sendiri. Ambil kesempatan untuk cari keuntungan, ambil kesempatan untuk mementingkan kelompok, ambil kesempatan untuk mementingkan komunitas, ambil kesempatan. Tapi Yesus mengajarkan beda. Kasih Tuhanmu dan kasihi sesama. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yesus selalu mengajarkan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus pesan bagi kita. Dari bagian firman Tuhan yang Yesus sampaikan tentang beda ini. Ego lawan kasih adalah kita harus berupaya untuk menghilangkan. Kita harus berdoa supaya Tuhan membawa kita untuk melepaskan semua yang berhubungan dengan ego. Semua yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dan keuntungan-keuntungan. Dan kita hidup untuk berkorban. Kalau kita ketemu, baca kitab Kisah Para Rasul tentang jemaat mula-mula yang dibaca oleh kami saya dan teman-teman pemuda dari anak-anak pemuda kita. Kita menemukan cara hidup jemaat pertama yang melepaskan kasih dan membuang ego-ego mereka untuk tetap. Maka Alkitab menyebutnya karena mereka kasih yang berkorban. Alkitab menulis bahwa mereka bertumbuh dengan baik. Hari itu Bapak Ibu Tuhan Yesus, pesan berita firman Tuhan yang bagian dari ego dan versus kasih yang berkorban yang Yesus sampaikan dalam teladan kehidupan dia yang berani beda ini. Yesus menyarankan kita untuk memperhatikan kasih secara nyata. Untuk rela berkorban secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Kira-kira kita di bagian terakhir berita firman Tuhan. Penghakiman versus pengampunan. Arus dunia mengajarkan apa? Hakimilah dia. Arus dunia mengajarkan apa? Tuntut keadilan yang setimpal. Arus dunia mengajarkan simpan dendammu, balas dendam. Kalau kita masuk lebih dalam, semua cerita-cerita film Hollywood yang berhubungan dengan action, pukul, memukul, tembak, menembak yang ada semua itu dia berhubungan tentang balas dendam. Berhubungan tentang superhero pun dia berhubungan tentang balas dendam. Dan arus dunia mengajarkan bahwa hakimilah dia. Arus dunia mengajarkanlah tuntutlah keadilan. Arus dunia mengajarkan kalau bisa simpan dendammu dan biarkan engkau bisa balas dendammu. Yesus mengajarkan beda. Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam bab 5, buku Sajak Kristus kita. Bapak Ibu pasti sudah masuk dan mengajarkan, menemukan, menyampaikan, dan bersaksi tentang pengampunan. Pasti sudah komsel, sudah cerita, sudah tahu bagian ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya ajar. Pada waktu Yesus hidup, orang-orang menghakimi orang-orang berdosa. Orang-orang menghakimi orang-orang pemungut cukai. Orang-orang menghakimi banyak orang-orang yang ada di dalam yang mengaku benar di hadapan Tuhan karena latar belakang pendidikan. Benar di hadapan Tuhan karena profesi mereka sebagai orang yang menjalankan ibadah. Lalu menghakimi orang-orang di sekitar mereka. Yesus justru berbeda. Dia makan dengan orang berdosa yang bernama Sakeus. Dia sengaja cari. Yesus melakukan hal yang berbeda. Ketika orang seperti minggu lalu saya sampaikan, seorang sengaja tangkap seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Kemudian taruh di depan dan mulai berupaya untuk menghukum dia dengan segala cara. Dan menuduh Yesus dengan bagian supaya Yesus mengambil kesempatan untuk menghukum sesuai dengan hukum Musa. Yesus mengajarkan lagi untuk mengampuni.
Tapi bukan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus sementara terengah-engah karena darah dan air yang mengalir dalam tubuh dari tubuhnya sepanjang masa proses penyaliban, mulai dari saat dia berdoa di Taman Getsemani, kemudian saat dia mulai dihina supaya secara mental dia jatuh. Bukan hanya posisi hina sampai mental dia jatuh, sampai kepada posisi mereka mencambuk dia, cambuk sampai darahnya keluar. Sampai kepada posisi dia ada di atas kayu salib. Dia masih bilang begini, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi bukan Tuhan Yesus. Kalau hari ini kehidupanmu adalah kehidupan yang menghakimi kesalahan orang, yang hari-harimu hanya kerja menghakimi kesalahan orang, masih ikut arus. Masih ikut arus. Yesus mengajarkan beda. Dia bukan hanya mengajarkan, tapi hidupnya menunjukkan bahwa dia mengajarkan tentang pengampunan. Yesus bilang begini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masuk dalam perjamuan kudus kita pagi hari ini. Saya ingin masuk bahwa Bapak Ibu sekalian kita semua masih ada dalam masa anugerah, di mana pengampunan Yesus, pengampunan Allah terus diberikan bagi setiap kita. Karena itu, kalau ada hari ini orang, suara lain, ataupun dalam dirimu sendiri, ataupun suara iblis yang menghukum engkau karena kesalahan, saatnya untuk datang kepada Tuhan. Saat untuk bicara dengan Tuhan. Kitab 1 Yohanes bilang begini, Tuhanmu adalah Tuhan yang setia dan adil, dan dia siap menerima engkau ketika engkau beracara dengan dia. Yesus yang Bapak Ibu sembah adalah Yesus yang berani beda. Kehidupan yang berani beda adalah kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Tapi kehidupan yang ikut arus, maka Bapak Ibu kita sementara ada dalam posisi di mana kita menuju kepada posisi kematian rohani. Karena itu dengar berita firman Tuhan. Karena itu tumbuhkan imanmu dari berita firman Tuhan. Karena itu tumbuhkan imanmu dari membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu tumbuhkan imanmu dari persekutuan orang percaya. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu punya imam agung. Namanya Yesus Kristus. Setiap kesempatan dia menghadap Bapa. Ketika dia tahu, ketika tuduhan-tuduhan datang kepadamu, bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Dia menjadi imam agung yang berdiri, imam yang tidak ada dosanya. Berdiri di depan Bapa dan menyatakan bahwa sudah selesai pengampunan. Sudah selesai proses penebusan. Dan dia layak berdiri di hadapanmu Bapa. Tugas Tuhan Yesus. Mari bawa hati, siapkan dirimu, beracara dengan Tuhan, dan bicara dan sampaikan keinginan, doa-doa, karena dia setia dan adil, menerima kita apa adanya. Amin. Untuk berita firman Tuhan. Kita nyanyi pujian tadi, dia Yesus telah mati bagiku. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.